Hai guys, welcome back to my YouTube channel guys. Hari ini saya kembali lagi mengikut suami untuk bekerja, sedang menebas hutan. Ini jalanan yang biasa seperti berliku-liku dan juga jalanannya itu berbatu-batu. Ya inilah memang keadaannya Kalimantan guys. Ini yang harus dilalui karena tidak ada jalan lain selain di sini. Jadi mau tidak mau ya harus melewati jalan ini. Lihat hamparan luas sawit-sawit membentang ya guys, kanan kiri, tapi enggak sih di kiri enggak, ada juga sih tapi belum besar guys. Nah tapi ada juga jalan yang bertanah guys, tapi tanahnya tuh tanah merah. Kalau tanah merah itu kalau hujan ya udah selesai, akhirnya bisa licin sekali gitu guys. Nah ini bekas-bekas saluran air nih, air mengalir. Nah di sini nih yang licin guys kalau hujan itu, karena tanahnya tanah merah. Jadi kalau hujan itu licin. Kalau ini tidak berani lewat sini guys. Kalau mobil masih bisa sih, tapi kalau motor kayak punya kami itu kan bannya kan ban kota ya guys, bukan ban rimba. Jadi kalau kena jalan kayak gini ya harus hati-hati kalau hujan. Dan ini sambil menikmati pemandangan ya guys, ada bukit-bukit yang menjulang tidak terlalu tinggi. Karena di sini tuh polusinya masih bagus guys, tidak seperti di Jawa yang polusinya itu mengkhawatirkan untuk dihirup. Sepertinya manusia tidak lagi diberikan kesempatan untuk menghirup udara di kota. Kalau di sini tuh masih bersih guys, jadi bukit-bukit itu masih kelihatan jernih. Kok jernih sih, masih kelihatan jelas gitu loh guys. Nah kalau di sebelah kanan itu yaitu mau penanaman lagi guys. Jadi habis dibersihkan mau ke tanaman lagi, mau ditanam lagi, replanting guys. Nah lihatlah sawit-sawit, jalan-jalannya menggerunjal begitu ya, maklumlah jalan Kalimantan, mau bagaimana. Jadi memang jalannya tuh jalan batu. Beda kalau jalan sawit yang aku berapa hari yang lalu, minggu lalu yang aku yang pergi ke SB 18 itu jalannya sawit tapi tidak seperti ini berbatu. Kalau kemarin tuh kerikil kecil-kecil pasir gitu loh, jadi enak guys. Kalau ini tuh aduh jalannya susah. Dan juga kalau pas dapat tanah yang bekas aliran air gitu, gerunjal gitu loh guys. Dan ini bikin ban itu cepat rusak guys. Jadi kalau disarankan sih kalau lewati jalan kayak gini jangan pakai ban rimba, ban kota. Ini ada kami ketemu temen, kata dia mau kemana guys, teman kami lagi di jalan, kayak dia mau ke sungai karena memang di sini dekat sungai, jadi dia nggak tahu mungkin mau ambil ikannya atau apa, dia ke sungai. Dia memilih untuk jalan kaki daripada pakai motor karena memang nggak terlalu jauh. Nah sungainya ada di sini guys. Inilah sungai ya, sungai yang biasa dilewatin. Maklum ya guys kalau kameranya tidak terlalu jelas. Ini sungainya jernih, ini juga diminum airnya guys. Jadi kalau mereka tuh di sini yang deket sungai-sungai begini, airnya tuh tidak dimasak ya, langsung diminum. Dan kami sudah sampai di lokasi. Suami menolong saya untuk menarik tangan saya ke atas ya guys. Ya harus saling menolong satu dengan yang lainnya. Ini memang lahan yang kemarin aku bilang ini lahan kami yang ditebas mau ditanami padi. Tahukah kalian kalau di Kalimantan itu nanamnya padi tidak seperti di Jawa yang becek-becek, masuk lumpur, dan nanamnya tuh mundur. Kalau di Kalimantan tuh nanamnya maju dan juga tidak terlalu berair gitu loh guys, tidak berair. Jadi memang tidak mengandalkan air ya guys. Kalau di Jawa itu kalau kemarau susah untuk menanam padi, dan itu pun setidaknya seminggu berapa kali harus diairi air. Nah sebenarnya kalau masuk di sini nih guys, ini kan masih pagi ya, dan juga kemarin tuh kan sempat hujan. Ini burung-burung berkicau riau di sini masih terdengar, dan juga agak-agak kayak kalau bagi saya itu kayak sedikit horor gitu guys, karena masuk ke dalam hutan ya guys. Nah saya sudah tidak pedulikan lagi rambut saya di depan suami saya guys. Dia selalu di depan, karena kalau saya di depan pasti saya balik lagi ke belakang gitu. Ini ada pohon yang
besar-besar. Ini sih sudah tidak terlalu besar ya guys, yang besar itu sudah pada habis ya guys ya, tumbang. Jadi ini pohonnya juga nggak terlalu besar-besar lagi. Nah begitu guys, inilah kami melewati jalanan di tengah-tengah hutan, hanya kami berdua, seperti dunia milik berdua saja, tidak ada yang lain. Memang iya, kami sedang di sini berdua, tidak ada teman yang lainnya. Gak mungkin kalau besok-besok ada teman lainnya. Ini kan kami berdua cuman mengerjakan lahan kami. Kalau besok-besok mungkin ada juga sih teman-teman kami yang lainnya, karena mereka juga akan mengerjakan lahan mereka guys. Begitu, ikutin terus perjalanan kami guys, sampai pada akhirnya kami sampai di tempat tujuan. Ini belum sampai tempat tujuan. Jalannya memang agak jauh ya guys, jadi maklum aja, jalannya ke dalam tuh agak jauh dan juga agak sulit juga. Beberapa kali satu kali sih celana saya kecantol, sobek, dan juga harus melewati pohon-pohon besar gitu guys. Suami saya dengan semangat di depan, saya cuma bisa mengikuti di belakang saja. Jadi kalau misalnya ini agak goyang ya maklum ya guys ya, karena memang tongsisnya juga lagi nggak bagus juga, skrupnya itu bautnya lagi kendor, dan juga memang ini jalannya kurang bagus, jadi ya maklum aja guys. Dan ini pun juga memang agak ku percepat ya guys, jujur banget aku ya jujur banget aku. Hampir sampai sih guys, kami itu di sebelah sana itu ada pondok gitu. Dan sekarang kami sudah sampai di lokasi, harus menyiapkan untuk api ya guys, bukan apa, karena kan banyak nyamuk. Jadi kalau ada api, ada asap, itu kan menghindari nyamuk, mengusir nyamuk. Jadi suami sudah siapkan lagi untuk saya, dia siapkan tempat duduk. Kalau saat ini sih untuk hari ini saya bukan sebagai penonton, saya juga bantu sedikit-sedikit sama suami guys. Jadi ya sebenarnya ini juga nggak terlalu bermanfaat juga, tapi nggak apa-apa sih, biar kalau saya duduk lagi gitu ada api-apinya, ada asap-asapnya, kan juga bisa mengusir nyamuk gitu guys. Jadi suami itu dia yang penting saya nyaman gitu dulu guys, dia bikinkan api begitu. Nah dia mulai untuk mengerjakan pekerjaannya, yaitu untuk menebas-nebas guys. Apinya sudah mulai berasap. Ini enak seperti ini kalau berasap. Jadi kalau misalnya apinya itu menyala seperti ini, biasanya aku bikin dia mati, jadi dia berasap gitu guys. Jadi suamiku sudah mengumpulkan, dan itu sebenarnya bekas kemarin juga, dia sudah mengumpulkan kayu ya, lebih banyak lagi. Kalau tadi kan kayu kecil-kecil, jadi dia kasih kayu yang besar-besar gitu, biar hidupnya tuh tahan lama dan saya tidak perlu mencari-cari. Nah kalau asapnya banyak begini kan nyamuk pada pergi ya guys. Tenang aja, ini tidak akan membakar hutan karena ini kan tanahnya masih basah, jadi tidak akan terbakar hutannya ya guys. Dan kami pun makan siang di sini berdua. Jangan lupa sebelum makan itu berdoa terlebih dahulu. Jadi kami berdoa bersama-sama, menikmati makan bekal kami dari rumah suami sampai keringatnya sampai membuat bajunya basah kuyup-kuyup seperti itu. Jadi kami itu cuma membawa 2 tempat, jadi satu untuk nasi, satu untuk sayur. Kami berdoa bersama-sama dulu supaya Tuhan memberkati makanan yang dibawa. Nah gitu guys. Jadi suami yang memimpin dalam doa. Kalau doanya suami itu lebih berkuasa. Doa siapa aja berkuasa ya guys. Nah ya kami makan ala kadarnya aja, bawa dari rumah gitu guys. Sayur kemarin sih sebenarnya, kalau pagi kan, nah kalau pagi tadi kan nggak sempat masak, jadi sayur kemarin, karena memang ku atur supaya bisa sampai pagi dan untuk bekal juga sih. Begitu guys. Jadi pintar-pintar bagaimana cara mengaturnya aja lah, biar enak lah gitu. Memang suami makannya cepat dia, karena dia mau cepat-cepat kerja lagi. Karena di sini itu guys, kalau kayak gini tuh banyak sekali, kalau sudah siang begini banyak lebah itu yang berbunyi di telinga. Dia cari lubang telinga, cari lubang hidung gitu. Jadi kadang-kadang tuh ribet dengan lebah gitu.
Nah, apalagi kan lebah ini kan dia kan kalau ada keringat ini kan senang, jadi dihinggap-hinggap di kepala. Jadi sempat saya tuh kebas-kebasin suami gitu, sambil kerja saya kebas-kebas gitu biar semuanya pada pergi, tapi nggak juga pergi, mau bagaimana lagi, ya udahlah ya, begitu. Suamiku sudah hampir selesai makan guys. Nah ini memang sepertinya pindah makan siang ya guys. Pindah makan siang, memang makan di hutan tuh enak juga sih, jadi suasana baru apalagi berdua. Kami benar-benar berdua di hutan ini guys, nggak ada yang lainnya. Jadi kami bikin memberanikan diri aja gitu tengah hutan. Tapi tidak ada binatang buas atau apa, nggak ada. Monyet juga nggak ada guys, tapi ada dengar monyet juga, tapi masih jauh sih, mereka tidak mendekat. Ya begitulah namanya kehidupan di pedalaman Kalimantan ya guys ya. Bukan hanya di Kalimantan aja, tapi kehidupan di pedalaman. Jadi mereka lebih mengharapkan dari hasil berkebun. Nah rencanakan ini mau ditanami padi guys. Nah suamiku udah selesai, tapi saya masih belum selesai. Saya masih melanjutkan makan saya. Suami saya memang cepat sekali makannya dibandingkan saya, dan dia buru-buru mau kerja lagi. Begitu guys. Dan ini sudah setengah 12 sih ya, jam 11, sekitar jam 11 saya sudah ngerasa lapar. Ya udah, akhirnya suami, ya udah kita makan aja gitu, daripada menahan lapar kan guys. Jam 12 kami pulang karena sudah banyak lebah-lebah gitu, jadi kami jam 12 lewat itu memutuskan untuk pulang. Lebahnya terlalu banyak, suami juga nggak tahan karena banyak yang ngerubunin dia daripada saya guys. Kalau saya kan nggak terlalu berkeringat kan, tapi kalau suami keringatnya banyak, jadi banyak lebah yang ngerumunin dia gitu. Jadi kami pulangnya nggak terlalu lama, jadi jam 12 kami sudah pulang gitu. Nah ini kami sudah perjalanan pulang, lihatlah ada banyak pohon-pohon yang tumbang-tumbang, jadi memang harus menerobos guys. Nah begitulah pada akhirnya guys, terima kasih sudah menonton video saya.